Salam, selamat pagi. Nama saya Hendra, NIM 192515, mahasiswa semester 4, Universitas Kristen Palangkaraya. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik budidaya ikan nila, yaitu tugas dari mata kuliah penyuluhan perikanan. Berikut saya lampirkan penjelasannya, dan saya akan jelaskan secara detail. Beberapa keunggulan yang dimiliki nila diantaranya adalah relatif tingginya resistensi terhadap kualitas air dan penyakit, memiliki toleransi yang luas terhadap kondisi lingkungan, kemampuan yang efisien dalam membentuk protein kualitas tinggi dari bahan organik, limbah domestik dan pertanian, memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan mudah tumbuh dalam berbagai wadah budidaya yang dikelola secara tradisional maupun sistem budidaya intensif. Secara morfologi, ikan nila memiliki bentuk tubuh pipih, sisik besar dan kasar, kepala relatif kecil, garis literalis terputus dan berbagi dua, yaitu bagian atas dan bawah. Ikan nila toleran terhadap perbedaan lingkungan sangat tinggi, dapat hidup pada salinitas 0-29 per mil, suhu 14-38 derajat Celcius, pH 5-11. Merupakan ikan omnivora dan sangat menyenangi pakan alami berupa Rotifera, Daphia sp. benthos, Peripiton, dan fitoplankton. Di samping itu bisa juga diberi pakan seperti pelet, dedak, dan lain-lain, termasuk ikan yang dapat memijah sepanjang tahun dan mulai memijah pada umur 6-8 bulan. Seekor induk betina ukuran 200-400 gram dapat menghasilkan larva 500-1000 ekor. Untuk membedakan induk jantan dan betina dapat dilihat dari bentuk tubuh, warna alat kelaminnya. Tanda-tanda tersebut antara lain induk nila jantan warna tubuh cerah dan memiliki suatu lubang kelamin yang bentuknya memanjang dan berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan air seni. Warna ujung sirip kemerahan terutama pada saat matang kelamin. Sedangkan induk nila betina warna tubuh agak pucat dan memiliki dua buah. Lubang pertama berada dekat anus, bentuknya seperti bulan sabit dan berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Lubang kedua berada di belakangnya, bentuknya bulat dan berfungsi sebagai tempat keluarnya air seni. Tahap pembenihan. Pemijahan dilakukan di kolam, idealnya berukuran minimal 500 meter. Konstruksi dasar kolam dibuat dengan kemiringan 2-5% dan dilengkapi dengan kobakan bak panen dengan dimensi 2,5 kali 1,5 kali 0,5 meter. Sebelum dilakukan persiapan kolam berupa pengolahan tanah dasar kolam, perbaikan pematang, pembuatan kemalir atau caren, serta pemupukan dengan pupuk kandang, dosis 25-50 kg. Kolam diisi air setinggi 70-100 cm. Padat tebar induk yang akan dipijahkan adalah 1-5 ekor dengan perbandingan induk jantan dan betina 1.3-5. Selama pemijahan induk diberi pakan berupa pelet dengan dosis 3% dari bobot biomas ikan per hari. Setelah 10-15 hari, sadari induk ditebari, mulai bisa dilakukan panen larva secara selektif dengan cara menyerok setiap pagi. Berikutnya setelah sebulan, dilakukan panen total dengan cara menyurutkan air kolam dengan menangkap larva yang terkumpul di kobakan bak panen. Larva selanjutnya dipelihara di kolam pendederan.
yang sudah disiapkan seminggu sebelumnya. Poin pendederan. Pendederan pertama ikan nila bisa dilakukan di sawah sebagai penyelang atau di kolam yang 500 sampai 1000 meter persegi. Kolam tersebut disiapkan seminggu sebelum penebaran benih yang meliputi pengeringan, perbaikan pematang, pengolahan tanah dasar, dan pembuatan kemalir. Setelah itu, kolam dikapur dengan kapur tohor sebanyak 1 sampai 2,5 kg meter persegi, dipupuk dengan pupuk organik dengan dosis 25 sampai 50 kg meter persegi dan pupuk anorganik urea dan TSP 100 gram. Setelah air kolam berwarna hijau kecoklatan, larva boleh ditebar pada pagi hari dengan kepadatan 100 ekor meter persegi. Pakan berupa pelet halus atau dedak sebanyak 20% dari total biomas per hari diberikan dengan frekuensi pemberian 3 kali per hari. Pemeliharaan di kolam pendederan pertama berlangsung selama 2-4 minggu. Benih dari hasil pendederan yang memiliki ukuran panjang 1-3 cm bisa dikembali dideder di kolam pendederan 2 dan 3 hingga mencapai ukuran benih 8-12 cm. Pembesaran di kolam. Luas kolam bervariasi tergantung lahan yang tersedia, dapat berupa kolam tembok atau tanah biasa. Sebelum benih ikan ditebar, tanah dasar harus diolah terlebih dahulu, kemudian dikapur dengan kapur tohor sebanyak 10-25 gram meter persegi dan dipupuk dengan pupuk kandang 500-600 gram per meter persegi. Saluran pemasukan diberi kawat penyaring atau saringan agar hewan predator tidak dapat masuk. Selanjutnya kolam diairi sampai pada ketinggian 70-100 cm. Diusahakan selama pemeliharaan air tetap mengalir. Kemudian benih ukuran 8-12 siap tebar dengan kepadatan 5-10 ekor meter persegi. Pemberian pakan pelet dengan kandungan protein berkisar 20-25% sebanyak 3% dari berat total. Frekuensi pemberian 5 kali per hari. Selain pemberian pakan, perawatan harian yang perlu dilakukan adalah pengelolaan air dan menjaga sanitasi lingkungan. Bila tidak ada aral melintang setelah dipelihara selama 4-6 bulan, ikan sudah bisa dipanen secara total atau secara selektif. Dipilih ukuran tertentu sesuai permintaan pasar. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih.